Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fabian Rusman Kapane dari kelas 11 IPS 2. Dan pada hari ini saya sebagai bagian dari tugas untuk menambah nilai pada PAT tahun ini, saya ingin membahas tentang ketenaga kerjaan. Apa itu ketenaga kerjaan? Udah. Yuk kita buka PPT-nya yuk. Saya kecilin muka saya dulu ya. Ketenaga kerjaan. Apa itu ketenaga kerjaan? Panjang. Oke, ketenaga kerjaan kita bahas dulu. Apa sih ketenaga kerjaan? Apa aja derivatifnya? Apa aja yang kita harus bahas dalam ketenaga kerjaan? Slide saya cuma 12 kok, jadi nggak terlalu banyak ya. Oke, yang pertama. Kita harus bahas definisi terlebih dahulu. Definisinya apa aja? Definisi ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Kalau menurut saya itu tuh ketenaga kerjaan itu bagaimana kita mengimplementasikan daya produksi kita juga. Ini saya dibantu oleh guru KSN juga KSN saya juga. Habis itu ada tenaga kerja. Tenaga kerja itu adalah penduduk usia kerja atau penduduk yang berumur antara 15 sampai 64 tahun. Baik yang termasuk angkatan kerja dan yang bukan angkatan kerja. Ini kayak nggak jelas ya. Angkatan kerja apa? Yang bukan angkatan kerja apa? Santai, ntar dibahas. Ntar ada dibahas di slide-slide selanjutnya. Ntar lihat ya, stay tune. Dan ini ingat juga nih, ini kunci banget dalam untuk ngingetin ini. Untuk ketenaga kerjaan 15 sampai 64 itu angka yang sangat krusial karena itu pasti tenaga kerja berhubungannya. Ini di luar itu bukan tenaga kerja. Yuk lanjut ya. Tenaga kerja itu dibagi dua. Ada tenaga kerja rohaniah, ada tenaga kerja jasmani. Tenaga kerja rohaniah menggunakan pemikiran, simpel aja kan. Oke, gini. Tenaga kerja rohaniah itu seperti yang digambar itu ada lawyer, ada pengacara. Mereka itu yang menggunakan yang memproduksi ya, kita bisa bilang. Jadi barang produksi yang mereka itu, jasa yang mereka produksikan itu yang menggunakan pemikiran seperti lawyer ini kan harus menyelesaikan kasus para kliennya. Juga bisa dibilang guru itu menggunakan skill-skill mereka untuk memberi seperti pelajaran kepada murid-muridnya. Tenaga kerja jasmani. Seperti yang bisa kita lihat juga di gambar ini ada kuli bangunan. Jadi yang kita bisa tahu juga di kuli bangunan itu, mereka menggunakan strength mereka, kekuatan badan mereka untuk melakukan pekerjaan mereka. Seperti juga yang kita bisa lihat sini, banyak menggunakan tenaga fisik. Bukan berarti mereka nggak menggunakan pemikiran sama sekali, karena itu aneh. Jadi yang menggunakan ini kalau untuk jasmani, menggunakan mayoritasnya fisik. Karena kalau seperti kita bisa lihat, kuli itu ada, kalau dalam bahasa Inggrisnya bricklayer ya. Mereka itu tuh seperti bahasa Inggrisnya juga literally-nya, secara harafiahnya. Mereka itu kan menumpuk bata, melakukan hal-hal yang berhubungan dengan fisik seperti yang bisa lihat sini juga kan kita. Sedang membangun rumah. Tentu itu butuh keandilan fisik. Struktur ketenaga kerjaan. Yuk kita bahas apa itu angkatan kerja, apa itu bukan angkatan kerja. Jadi kalau penduduk itu pasti ada dua aspek dong. Ada tenaga kerja, ada bukan tenaga kerja. Lalu kita balik lagi ke atas. Oke, tenaga kerja tuh ada dibagi dua. Oke. Ini kelihatannya kayak kompleks tapi sebenarnya gampang banget ingat ya. Tenaga kerja itu ada angkatan kerja, ada yang bukan angkatan kerja. Kita bahas bukan angkatan kerja dulu ya. Bukan angkatan kerja itu siswa, ibu rumah tangga. Kenapa? Mereka itu sedang melakukan tugas-tugasnya mereka. Jadi mereka tidak termasuk bukan angkatan kerja. Kalau siswa secara spesifiknya, mereka ujung-ujungnya pasti insya Allah jadi angkatan kerja. Karena mereka belajar untuk menjadi pekerjanya gitu. Lalu ada angkatan kerja. Angkatan kerja itu ada yang menganggur, ada yang bekerja. Jadi dalam angkatan kerja itu bukan orang-orang yang kerja doang, tapi orang-orang yang sedang mencari kerja dan orang-orang yang sedang bekerja. Lalu dalam bekerja itu dibagi lagi. Ada yang setengah menganggur, ada yang bekerja penuh. Yang bekerja penuh simple, 9 to 5 kalau orang-orang bilang ya. Orang-orang yang bekerja di atas 40 jam per minggu, maaf. Lalu untuk setengah pengangguran itu orang-orang yang bekerja di bawah 40 jam per minggu. Jadi misalkan kayak guru les atau misalkan driver lori yang hanya bekerja misalkan 2 hari habis itu diganti lagi pengemudinya. Seperti itu contohnya. Struktur ketenaga kerjaan.
Struktur ketenagakerjaan adalah indikator yang membagi populasi penduduk berdasarkan status kerja, menganggur, mengurus rumah tangga, belajar, dan melakukan kegiatan lainnya. Populasi penduduk, jumlah total penduduk semua usia berdasarkan data Susenas. Itu dia. Ya. Rumus. Ekonomi men, banyak rumus. Yuk, bahas yang pertama. Tingkat partisipasi angkatan kerja. Simple. Kalau kita cek, berarti itu tingkat partisipasi angkatan kerja sesuai dengan namanya. Kita cek seberapa besar angkatan kerja itu yang sebenarnya kerja gitu. Dalam angkatan kerja itu kan terdiri atas yang bekerja dan yang menganggur. Ya. Jadi kita cari berapa persen sih yang bekerja di antara misalkan angkatan kerja ada 120 juta, yang bekerja 90 juta. Yang nganggur 30 juta. Oke, berapa persen sih orang-orang yang kerja sebenarnya gitu lah. Nah, rumusnya simpelnya jadi angkatan kerja totalnya berapa dibagi orang yang beneran kerja kali 100. Yuk lagi. Jadi, kalau kita bisa lihat, ini kan ada 0 sampai 14 tahun dan 65 plus. Itu orang-orang yang tidak termasuk tenaga kerja. Lalu, bawahnya itu adalah orang-orang yang termasuk tenaga kerja. Ingatnya gitu aja. 0 sampai 14 dan 65 plus itu juga harus diingat. Namun, intinya kita harus tahu tenaga kerja itu 15 sampai 64 tahun. Yuk lanjut. Unemployment rate. Unemployment rate itu kita bisa cari dengan rumus seperti ini. Unemployed people per labor force kali 100. Bahasa Indonesianya. Orang yang menganggur dibagi tenaga kerja, orang yang bekerja sekarang berapa? Mohon maaf maksud saya orang yang bekerja dikali 100. Itu unemployment rate itu juga untuk mencari seberapa besar tingkat pengangguran dalam suatu negara atau dalam suatu region. Ya. Materi terakhir santai, cuma 12 slide, nggak banyak. Di materi terakhir ini kita akan bahas jenis-jenis pengangguran. Jenis-jenis pengangguran itu ada 6. Aduh, jatuh earphone saya. Yang pertama ada pengangguran siklis. Pengangguran siklis itu pengangguran yang diakibatkan oleh keadaan ekonomi. Contoh, Indonesia sekarang. Indonesia sekarang ini sedang dalam deflasi atau beberapa bulan yang lalu. Mohon maaf, saya kurang ikutin berita. Jadi pada saat deflasi, yaitu yang jelas di awal-awal pandemi kemarin, orang-orang pada kehilangan pekerjaan. Kenapa? Tidak banyak uang yang beredar. Atau dalam bahasa lain, misalkan Anda bekerja di suatu bisnis. Bisnis itu tidak mendapatkan uang yang pas. Kalau dalam rumusnya benar-benar, total cost-nya lebih besar daripada total revenue-nya. Pengeluarannya lebih banyak daripada pendapatannya. Dan itu mengakibatkan orang-orang di PHK atau putus hubungan kerja. Itulah pengangguran siklis, orang-orang yang diakibatkan oleh keadaan ekonomi. Pengangguran musiman yang kedua. Pengangguran musiman itu orang-orang yang menganggur pada musim tertentu. Atau misalkan kita bisa juga ingatnya kayak gini. Misalkan ini adalah penjual trompet. Penjual trompet itu cuma kerja di akhir tahun. Contoh lagi, orang-orang yang jual bendera Indonesia pas sudah mau 17-an. Pas mau 17 Agustusan dong mereka jualnya. Ingatnya jadi misalkan lagi nggak musim atau lagi tidak dibutuhkan mereka akan menganggur gitu. Pengangguran teknologi simple, e-tol. Sekarang kita harus masuk tol, kita tinggal gini kan. Kartu, tek, kelar. Kalau zaman dulu kita harus ke loket, kita kasih uang, tunggu dia balas. Mesinnya lama, oke, mesinnya macet, oke, baru balik. Lama. Sekarang dengan teknologi, tek, kelar. Kalau kita bisa lihat lagi dalam sini di PowerPoint-nya pengangguran yang disebabkan oleh kemajuan teknologi. Pengangguran ini hanya terjadi misalkan kita menemukan breakthrough dalam teknologi. Oke, lanjut lagi. Jenis-jenis pengangguran. Ada 3 lagi. Oke, kan cuma ada 6. Dikit. Oke, yang keempat itu adalah pengangguran struktural. Pengangguran struktural itu yang diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi. Contohnya misalkan Cina di awal abad ke-20, terutama di masa revolusi Cina ya, yang dipimpin oleh Mao Zedong, itu mereka negara agraris, habis itu mereka mencoba menjadi negara industri. Itu contohnya perubahan yang diakibatkan oleh pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi. Habis ada pengangguran friksional. Pengangguran friksional itu intinya sudah terpampang di namanya tidak sesuaian. Terjadi misalkan contohnya kayak gini. Ada sarjana, misalkan kita ambil sarjana ekonomi gitu. Si sarjana ekonomi ini kerjanya jadi pilot. Kan nggak masuk akal. Ini dia belajar inflasi, kok tiba-tiba dia malah belajar ketinggiannya berapa kan nggak masuk akal. Nah, itu contohnya pengangguran friksional, walaupun itu sangat hipotetikal, itu nggak akan pernah terjadi. Jadi intinya
ada ketidaksesuaian antara pemberi kerja dan pekerjanya gitu. Yang keenam, pengangguran sukarela. Itu ada muka saya. Terlalu sans. Antara dia terlalu banyak waktu kosong atau dia terlalu banyak uang. Ada ini pengangguran sukarela ini seperti biasanya antara orang-orang no life atau orang-orang yang uangnya kebanyakan. Mereka sampai bingung mau ngabisinnya gimana. Jadi mereka udah putus kerja, uang gue banyak. Sebenarnya udah itu aja materi dalam ketenaga kerjaan. Jadi saya akan tutup di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.